Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 20170611015 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi Terapan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa video penjelasannya ada di next video. 떠나지 마 Just stay 지금 이 시간을 멈춘 채. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan dengan judul Dinamika dan Sistem Demokrasi Indonesia. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yakni rakyat, dan kratos, yakni kekuatan. Sedangkan secara harfiah, demokrasi adalah kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, mungkin sebagian dari kalian akan bertanya, bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, di mana keputusan terbesarnya ada pada rakyat. Sehingga dalam pelaksanaannya pun, sistem demokrasi di Indonesia selalu mengalami perubahan seiring dengan berubahnya pula Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Berikut ini adalah dinamika perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Pertama, era demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1959. Pada masa pemerintahan tahun 1945 sampai 1949, sistem demokrasi masih terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sistem demokrasi secara menyeluruh. Pada masa periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial, dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. Selanjutnya, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin. Di awal tahun 1959 sampai dengan 1966, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, maka terjadi berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada Presiden, pengangkatan Presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Berikutnya, masa Orde Baru yang dipimpin oleh kekuasaan Bapak Soeharto. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada periode 1966, lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai sosial budaya bangsa.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto merencanakan pembangunan di segala bidang yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Demokrasi berikutnya yaitu demokrasi Pancasila di era reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Sebagai bentuk pelaksanaan dari demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Wakil-wakil rakyat, kepala daerah dengan pelaksanaannya secara luber dan jurdil, serta diberikannya keterbukaan yang luas untuk menyampaikan aspirasi. Demokrasi memiliki beberapa prinsip dan manfaat. Prinsip demokrasi terdiri dari berbagai macam, di antaranya yang pertama, adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang jujur dan teliti, jadi tidak ada kecurangan di dalamnya. Ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Sebagai warga negara, tentunya kita memiliki hak kan untuk memilih sesuatu apa yang kita inginkan dan atau yang tidak. Keempat, adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa adanya ancaman. Kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang keenam atau yang terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Adapun manfaat dari demokrasi yaitu 1. Kesetaraan sebagai warga negara. Tentunya di mata hukum, kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kedua, pluralisme dan kompromi. Ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Keempat, menjamin hak-hak dasar. Dan yang terakhir atau yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Adapun makna dari demokrasi yang dapat kita tarik dari video yang sudah ditampilkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut digali dari tata nilai sosial budaya itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dari dulu Indonesia pun menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan indikator demokrasi Pancasila terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, akuntabilitas. Ada pertanggungjawabannya. Berikutnya, rotasi kekuasaan. Adanya perputaran kekuasaan, yang dimana ada pergantiannya presiden, wakil presiden, yang diganti dalam waktu periode tertentu. Kemudian ada rekrutmen politik yang terbuka, dan ada pemilu yang dilaksanakan dengan jujur dan adil, serta pemenuhan hak dasar. Jadi, hak-hak warga negaranya harus terpenuhi. Jadi itulah indikator demokrasi Pancasila. Nah, yang terakhir kita akan membahas ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu diantaranya
Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi di sini rakyat tuh memiliki atau memegang kekuasaan tertinggi gitu di dalam suatu negara. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, inilah mengapa Indonesia tuh unik daripada negara-negara yang lain. Karena kekeluargaan dan gotong royongnya itu loh yang sulit didapatkan. Berikutnya, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak menganut sistem monopartai. Kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Jelas bahwa hak dan kewajiban warga negara itu sama. Keenam, menghargai hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menghargai setiap hak dan keputusan dari orang lain. Berikutnya, pemilu dilaksanakan secara luber, mengandung sistem mengambang, dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Jadi, pemimpin harus mementingkan kepentingan warga negaranya terlebih dahulu. Oke, nah mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.